Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan bagaimana kita yang ingin mencapai kemajuan batin. Judul yang menarik tetapi berat ya. Tentu saja kita sebagai umat manusia ingin memanfaatkan waktu memperoleh kemajuan batin. Tetapi kalau kita mau ke sana pun pasti ada berbagai macam problem-problem atau kendala-kendala yang mesti kita hadapi. Bapak Ibu, Sobat Muda, masalah yang pertama adalah masalah dari dalam dan masalah dari luar kita. Kita lihat masalah yang muncul dari dalam diri kita. Yang pasti pertama kali pada kondisi saat ini kita menghadapi masalah kesehatan yang jadi problem utama. Setiap orang ingin sehat, baik lahir maupun batin. Yang pasti dia harus memunculkan ketenangan batin, rasa bahagia dalam batinnya. Yang kedua, rasa malas yang ada pada saat ini. Rasa malasnya untuk berusaha, rasa malasnya untuk berubah, rasa malas untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, masalahnya adalah tidak bisa mengatur waktu. Karena apa? Waktu yang 24 jam. Sementara sekarang kita ini banyak tugas di rumah. Hampir kita sia-siakan, hampir waktu terbuang secara percuma. Karena itu problem ini harus kita atasi dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian problem dari luar kita, yaitu apa? Pertama, keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, keponakan, paman. Wah, ini banyak ya. Keluarga-keluarga kita yang mungkin juga jarang komunikasi, sehingga kita tidak mengetahui keadaan mereka seperti apa sekarang. Sulit untuk mengadakan kunjungan secara fisik. Lalu teman-teman yang biasa kita dekat, biasa kita bergaul, berjumpa secara offline, sekarang harus kita jumpai hanya lewat media online. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, keuangan jadi problem yang bukan utama, tetapi ya ini menjadi hal yang sangat dominan dalam permasalahan kita ya. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Problemnya adalah antara pemasukan dan pengeluaran sering tidak seimbang. Loh, kenapa? Karena pemasukan yang tetap sama, namun pengeluaran dengan kondisi saat ini harga-harga sudah kita nggak bisa bayangkan ya. Nah, jadi inilah problem-problem yang terkadang jadi utama juga. Tentunya sebagai orang yang mau belajar menjadi yang bijaksana, kita lihat problem-problem tadi secara bijak, secara teliti. Ya, tentunya di sini kita punya solusi. Yang pertama, kita harus punya pandangan benar terhadap problem-problem yang kita sedang hadapi. Kita rinci secara perlahan, hadapi dengan bijak. Oh, problem ini kenapa ya? Kenapa bisa muncul? Dan kita lihat setiap problem pasti ada
akhirnya pasti ada jalan keluarnya. Kita cari, kita pilah-pilah. Kenapa? Karena dengan pandangan benar kita bisa melihat sebuah problem dengan arif dan bijaksana. Sebagai contoh, problem kita dalam keluarga, ya yang paling ringan lah mengenai masakan. Wah, kita seleranya masakannya yang pedas, lalu istri nggak suka yang pedas. Kita buat solusi, masak silakan, istri memasak, lalu kita beri bumbu yang berbeda. Misalnya kita ulek cabai sendiri dipisahkan, nah lalu kita pisahkan makanan untuk istri atau kita. Inilah cara agar tidak terjadi pertengkaran. Bapak Ibu sobat muda, masalah selera kita nggak bisa harus samakan. Wah, kita kan sekeluarga harus sama dengan saya. Nggak bisa. Karena apa? Menu sama, tetapi selera berbeda. Akhirnya kita buat bumbu tambahan, itu ya. Lalu ketika kita mengatur waktu, problem waktu kita bisa atasi. Kita cari solusi. Misalnya yang pasti ya, tidur jangan sampai kurang, istirahat cukup. Oh, jam berapa sampai jam berapa istirahat. Oh, jam berapa kita mengerjakan tugas pokok kita. Misalnya Anda sebagai guru mempersiapkan materi pelajaran untuk anak-anak, yang sebagai karyawan mempersiapkan laporan kegiatan yang dikerjakan. Sebagai siswa pun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sebagai pedagang pun mengatur keuangan dalam hal pembelanjaan. Itu. Kemudian kita berkomunikasi yang efisien dan bermanfaat. Tentukanlah ketika kita berbicara, apa tujuan kita? Kita berbicara masalah tugas, masalah pelajaran, masalah persahabatan, masalah pacar, masalah perbelanjaan, masalah ini, masalah itu, ada tujuannya. Tentu kita hindari praduga. Ya, sebelumnya kita harus menyangka, tidak, kita hilangkan. Kabar dulu. Oh Bu, oh Pak, nanti saya lihat jadwal saya terlebih dahulu. Nah, setelah lihat jadwalnya kosong, berikan jawaban. Boleh Pak, boleh Bu, tanggal sekian saya punya waktu. Atau misalnya, kalau misalkan tanggal ada tapi jamnya berbeda, silakan sampaikan. Oh, hari Minggu jam segini saya ada tugas Bu, kalau sore saya bisa. Silakan. Lalu kalau misalnya, wah Pak, cuma tanggal ini saja, jam sini saja, oh silakan kita minta geser waktunya supaya apa? Tidak terjadi bentrok jadwal kita dengan jadwal yang lain. Ini ya. Atau kalau begitu kita dapat informasi sudah pas, minta topik pembicaraannya, siapa pendengarnya, untuk apa? Untuk kita buatkan materi yang berbobot, materi yang bermutu. Karena apa? Kalau pendengarnya cocok dengan materi yang kita sampaikan, maka itu memberikan nilai positif buat kita. Dan pendengar pun akan merasa bahagia dengan apa yang kita sampaikan. Itu di dalam hal ini komunikasi harus efektif. Juga jangan kondisikan orang yang kita ajak bicara dalam kondisi yang ketakutan. Karena apa? Kalau seseorang memberikan kesimpulan dalam situasi ketakutan, maka akan jauh berbeda hasilnya. Berikan yang terbaik. Enjoy. Bapak Ibu sobat muda, apalagi pada penyampaian dharma
di masa-masa pandemi ini secara online, kita harus menyampaikan dengan bahasa yang efektif, bermanfaat, tepat. Jadi jangan berikan kalimat-kalimat yang bersayap, yang memiliki arti banyak, ya. Jadi tepat. Kemudian efisiensikan waktu, jangan sampai terbuang secara percuma. Yang tidak kalah pentingnya, pada masa pandemi ini kita sempatkan waktu, kita sempatkan diri kita untuk mengolah batin. Misalnya apa? Kuatkan dalam menjalankan sila, latih meditasi. Sila yang paling ringan tapi paling berat juga pelaksanaannya, karena ini setiap hari. Apa itu? Menghindari ucapan yang tidak benar. Apabila kita sudah mencoba secara perlahan-lahan, pasti bisa, pasti sanggup. Karena apa? Karena membawa kebahagiaan bagi kita dan orang lain. Semoga latihan-latihan tadi membawa kemajuan batin, yang akhirnya kita pun memiliki mata pencaharian benar yang tidak merugikan, yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang pasti kita akan memberikan kemajuan batin pada kita dan juga kemajuan batin bagi orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.